Elia Miron adalah seorang apologet muda yang mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus meskipun banyak menghadapi tantangan yang besar, tetapi karena dia memiliki iman yang teguh sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh agama lain. Iman Kristen adalah inti dari kehidupan seorang pengikut Kristus, fondasi yang kokoh untuk menjalani perjalanan rohani dalam kasih karunia Elohim. Dalam iman Kristen, percaya berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Yesus Kristus adalah anak Elohim, Sang Juru Selamat dunia, yang datang untuk menebus dosa umat manusia melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Berikut videonya. Shalom Pak Elia. Ya, shalom, silakan bro. Kamu mau tanya apa? Pak Elia, kalau keilah, apakah kan gini Pak, kalau keilahian kita kan sekarang membahas keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu kan disatukan dengan kemanusiaan. Yesus itu namanya hypostatic union kan, nggak bisa dipisahkan, cuman bisa dibedakan saja kan ya Kak. Dan kalau keilahian Yesus itu udah ada sejak sebelum di dunia dijadikan, benar nggak sih Kak? Tapi Kak, kalau menurut Kakak keilahian Yesus yang sekarang bisa kayak hadir di dunia terus apa tuh, kan saya pernah lihat ya kalau kesaksian ada orang dia tadinya tuh nggak suka Tuhan Yesus terus tiba-tiba karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus bertobat jadi pengikut Kristus seperti kayak Afsin Javid dan sebagainya. Menurut Kakak itu benar, itu berarti bukti ya keilahian Yesus tuh sampai saat ini beneran ada ya Kak secara nyata tanpa doktrin Alkitab. Benar, bisa nggak tuh itu Kak? Maksudnya gimana, ulangi? Kan gini Kak, kan kita lihat ya, kan misalnya banyak nih ya Kak, kan kalau orang kan ya melihat bertobat terima Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Misalnya kayak di luar negeri itu mantan teroris Hizbullah namanya siapa tuh, Afsin Javid. Terus kadang kan kalau aku pernah lihat juga kayak Tika Walu kan, yang itu dulunya pengikut satanisme sekarang udah tobat terima Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Apakah ini bukti bahwa keilahian Yesus itu salah satu itu masih nyata di dunia ini kan ya Kak? Tanpa misalnya dengan kita bisa tutup Alkitab untuk membuktikan kebenarannya. Iya, hal itu bisa digunakan ya, tetapi kan kita perlu menguji segala sesuatu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya apa? Bahwa kita perlu menguji segala sesuatu apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Karena yang penting kita ketahui masalah mimpi, terus penglihatan, bahkan kesaksian-kesaksian, itu banyak yang bertentangan dengan kitab suci, dengan firman Allah. Jadi bukan kitab suci yang menyocokkan kepada pengalaman kita, tetapi kita yang menguji dan mengkoreksi itu semua sesuai dengan nasihat Rasul kepada kitab suci. Karena kitab suci dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, tulisan-tulisan yang diilhamkan itulah yang bermanfaat untuk mengajar kita. Nah, mengenai masalah keilahian Yesus Kristus, keilahian Yesus Kristus itu kita pahami dalam hakikatnya Tuhan Yesus itu sebagai apa? Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang satu di dalam hakikat Allah Sang Bapa sejak kekal. Jadi Tuhan Yesus itu mau dia bermujizat, mau dia tidak bermujizat sekalipun, tetapi mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah firman-Nya Allah Sang Bapa yang kekal di dalam Bapa, itu adalah bukti keilahiannya dia. Tetapi Kristus itu membuktikan keilahiannya untuk menggenapi nubuatan para nabi dengan apa? Pekerjaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika aku mengusir setan, berarti kerajaan Allah sudah dekat sama kamu, gitu loh. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan juga nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Gitu. Jadi bukti keilahian Yesus itu mujizat dan lain-lain ya memang itu bukti juga, tetapi itu nggak boleh kita jadikan patokan utama. Patokan terbesar bahwa Kristus adalah yang ilahi adalah kebangkitannya. Karena kebangkitan itu adalah tanda bahwa dia adalah pemilik hidup. Jadi dengan bangkitnya Mesias itu menjadi bukti ucapan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu ya. Makasih ya Pak Elia.
Iya kan, salah saya juga kan melihat Tuhan Yesus itu kan dahsyat juga, dia menyelamatkan beberapa keluargaku, temanku juga kan. Sekarang udah itu apa, temanku kan yang dulunya muslim mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan Yesus, demikian juga kayak keluargaku ada tuh sekarang udah terima Tuhan Yesus lah, udah terima Tuhan Yesus dan jadi pelayan Tuhan sih. Jadi makanya aku menganggap itu salah satu bukti kan yang bisa mungkin di luar Alkitab itu bukti bahwa Tuhan Yesus nyata, dan dia kan mendukung juga doktrin Alkitab tentang Tritunggal. Ya, itu bisa jadi, bisa digunakan sebagai tanda. Tapi tanda keilahian Kristus yang paling besar adalah kebangkitannya, karena kebangkitan adalah puncak karyanya Kristus. Karena ada ayat Alkitab berkata kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah Ya, gitu ya. makasih banyak ya Pak Elia, semoga itu pemahamannya ngerti. Iya. Ya. Kita lanjut ya. Kok nggak ada ya? Jangan lupa tap layar ya teman-teman ya, biar kuat roomnya kita ya. Thank you. Ya silakan Aileen. Halo. Iya Kak. Ya halo. Ya silakan. Kamu tanya apa? Halo. Saya mau bertanya soal tapi saya lupa ayatnya di mana itu soal Melkisedek itu, kenapa tiba-tiba ada di situ kata Melkisedek yang waktu Abraham. Boleh jelaskan siapa itu Melkisedek? Waktu Abraham itu Abraham atau Daud yang selesai perang itu? Abraham. Iya Abraham. Ya, kita buka ayatnya, kita buka Alkitab ya. Melkisedek, dia adalah Raja Salem ya. Kita lihat ayatnya di dalam ya, ntar ya. Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 17 dikatakan begini, sampai 20 ya. Ntar ya, 20. Oh ya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah Raza. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, siapa Melkisedek ini? Kita lihat jawabannya di Ibrani 7 ayat 1 dan 9. Dikatakan begini, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, lalu di ayat 3 kuncinya, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya, dan dia dijadikan sama dengan anak Allah, berarti Melkisedek itu siapa? Beberapa bapak-bapak gereja sepakat bahwa Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum datang ke dunia di dalam daging. Makanya dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, dia tidak diketahui dari mana, kita nggak tahu asal muasalnya dari mana, tapi bahkan ia bisa menjadi imam memberkati Bapak Abraham. Makanya Tuhan Yesus adalah imam besar kita menurut jalurnya Melkisedek. Kan imam dalam peraturan ke-12 suku bangsa Israel, imam itu harus dari suku Lewi, karena Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus bukan dari Lewi, dia dari Yehuda, yang secara hukum sebenarnya Tuhan Yesus nggak bisa jadi imam karena dia bukan Lewi. Tetapi karena Melkisedek bisa menjadi imam padahal bukan Lewi, maka Kristus pun bisa menjadi imam walaupun ia bukan Lewi. Makanya keimamatan Kristus itu dari jalurnya Melkisedek. Kenapa begitu? Karena Daud sudah menubuatkannya bahwa ia akan menjadi imam dari jalur Melkisedek. Kita lihat dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Jadi ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Daud itu sudah bermazmur bahwa akan ada imam yang akan datang sebagai Mesias, itu dari jalurnya Melkisedek. Makanya Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita dari jalurnya Melkisedek. Jadi Melkisedek di perjanjian lama itu siapa? Tuhan Yesus sendiri sebelum datang ke dunia. Istilah teologisnya adalah Kristofani, Kristos dan Panero, penampakan yang Kristus. Nah, ketika dia datang ke dunia menjadi daging, ia menjadi sama dengan Melkisedek. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang, Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita oleh karenanya. Ya, karena Tuhan Yesus di dalam ketika dia disebut Melkisedek di perjanjian lama, dia sendiri yang memberkati Abraham. Abraham ketika diberkati oleh Melkisedek yang adalah Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia, tentu dia bersuka cita. Gitu loh. Ya? Iya, Kak. Oh ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Tadi Ibrani berapa, Kak? Ibrani 7 ya, ayat 1 sampai 9. Oh iya, Kak. Ya. Hanya itu saja, Kak, soalnya. Oh iya. Ya, perhatikan frasanya di ayat 3 yang mengatakan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ya, ia tetap menjadi imam selama-lamanya, gitu ya. Oh iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Yuk, sama-sama. Kita lanjut. Jangan lupa tap-tap layar teman-temanku yang ku cintai dan ku kasihi di dalam Nabi. Maaf ya, di dalam Kristus maksudnya. Nggak mungkin lah Nabi. Kok jadi ini? Jangan. Maaf. Oh ini ternyata. Kenapa jadi lari dia ke atas? Kasih yang sempurna telah. Silakan Naura, Nael. Halo? Maaf Mbak, Kak, kepencet. Kepencet, oke. Lanjut. Sagi Boy, silakan Sagi. Shalom Bang. Ya, shalom. Jadi ada beberapa hari ini. Suaranya mendem, brother. Enggak. Oke. Halo, tes. Ya, silakan. Cuman mau nanya ke lu Bang, menurut pandangan lu, kenapa sih kitab Katolik sama kitab Protestan itu beda? Maksudnya kayak bukan beda dalam artian isinya, beda ini. Kitab Katolik itu lebih banyak kitabnya daripada Protestan. Itu karena perbedaan kanon yang dipakai. Kalau orang Katolik itu pakai kanonnya Vulgata, ya, yang diterjemahkan Hieronymus. Nah, kalau orang Protestan itu mengikuti kanonnya Yahudi. Jadi perjanjian lamanya teman-teman Katolik itu ada perjanjian lamanya kita ditambah dengan Deuterokanonika, kanon kedua. Nah, itu yang sebenarnya pertama kali dikanon oleh gereja. Tetapi orang Yahudi membuat kanonnya sendiri untuk perjanjian lama dengan tidak menggunakan Deuterokanonika. Karena orang Yahudi beranggapan bahwa Deuterokanonika itu nggak ada bahasa Ibraninya. Makanya mereka tidak memasukkan Deuterokanonika ke dalam perjanjian lama. Nah, ketika mereka tidak memasukkan ke dalam perjanjian lama, mereka menyebutnya dengan Tanah, Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, karena dulu protesnya Martin Luther, maka Martin Luther tidak menggunakan kitab sucinya orang Katolik, tetapi menggunakan kitab sucinya kanonnya orang Yahudi sendiri. Gitu. Tapi secara holistik, imannya kekatolikan dengan Kristen Protestan dalam pengertian Tuhannya, keselamatan dan lain-lain itu sama. Gitu. Hanya saja perbedaan kanon dipakai. Karena kalau kita misalnya melihat Ortodoks Ethiopia, itu juga kitab suci mereka yang mereka pakai itu berbeda dengan
Kitab suci teman-teman Katolik bukan isinya yang berbeda, tetapi ada kitab yang ada di Ortodoks Ethiopia yang tidak ada di teman-teman Katolik. Ada yang ada di teman-teman Katolik tapi tidak ada di Protestan. Jadi semua mengikuti kanonnya masing-masing. Tetapi secara holistik, iman yang universal mengenai Kristus dan keselamatan serta karyanya itu sama. Gitu ya. Oke. Muncul di FYP ku di TikTok, banyak yang debat soal itu soalnya. Oh ya, ya. Merasa apa? Katolik merasa itu kayak Protestan mengurangi, sedangkan Protestan itu menganggap Katolik yang menambahkan. Jadi itu kayak Nggak ada yang ngurangin, nggak ada yang nambahkan kok. Semua mengikuti kanonnya masing-masing. dan masing-masing itu nggak ada yang salah ya, benar semua ya. Nggak ada yang salah. Oke, I see. Oke, Ya. 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 Oke, shalom, semoga ya. Na 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 na. Ya silakan kepala. Halo? Oh, nggak ada ya, Bella? Nggak ada Bella. Ya silakan Desta. Shalom Bang. Ya salam, silakan brother. Mau tanya apa? Kita kenalan dulu, dari agama apa Bang? Saya Kristen, Oh, Kristen apa Bang? Protestan. Oh, sama berarti kita ya, Kristen Protestan. Mau tanya apa Pak? Ini roomnya bebas nanya apa ya? Iya. Oh, gini aja ya. Kenapa Kenapa bisa ada perbedaannya Kristen Protestan dengan Kristen Katolik? Gak apa-apa ya, karena berbeda. Emang perbedaan itu kan indah. Iya sih, cuman kan perbedaan itu kayak nggak real gitu. Menurutku kayak nggak real. Apanya yang gak real? Gini loh, kan Tidurlah Pak, udah malam. Kok nggak itu ya? Kok nggak naik kalian ya? Ya silakan Baby Otter. Ya silakan. Mau tanya apa Pak? Perkenalkan, saya Dendi dari Pontianak. Suaranya nggak kedengaran Pak. Halo? Apakah ini kedengaran? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dendi dari Pontianak. Saya ingin bertanya mengenai kalau di Katolik itu kan adanya api pencucian, kalau di Protestan itu tidak ada, itu bagaimana? Ya. Halo? Itu bagaimana kenapa di Katolik ada api pencucian sedangkan di Protestan itu tidak ada, gitu. Ya, api penyucian ada di Katolik, tapi tidak ada di Protestan dan di Ortodoks tuh nggak ada. Jadi ya itu pandangan gereja saja Pak, itu dogmanya orang Katolik. Jadi saya menghargai iman Katolik karena itu rumusan iman mereka, gitu. Itu hanya pandangan kekatolikan gitu. Sama seperti misalnya teman-teman Ortodoks percaya adanya toll house, ya ada gate-gate yang harus dilewati ketika orang sudah meninggal gitu. Ya itu pandangan, nggak masalah bagi saya gitu. Jadi saya nggak ada pendapat. Kalau mau tanya api penyucian itu seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya, tanya kepada orang Katolik. Saya bukan orang Katolik, jadi saya nggak punya kuasa jelasin itu. Ya.
Itu ya, kita lanjut ya. Dan api penyucian hanya ada di Katolik ya, di Ortodoks nggak ada, gitu. Jadi tanya ke orang Katolik aja. Tuhan prima. Halo Kak. Ya silakan Pak, mau tanya apa Pak? Jadi gini, pertanyaan saya yang saya pendam selama ini begini. Sebenarnya neraka itu ada atau tidak sih di tempat kita, maksudnya di Kristen gitu. Kemudian jika ada, diciptakan untuk siapa? Dan seandainya untuk manusia, setega itukah Tuhan untuk mengirim manusia untuk ke neraka? Gitu Kak, terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya. Neraka itu ada, tetapi di-mute dulu ya, berisik soalnya. Neraka itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Neraka itu nggak diciptakan, dan nggak ada Tuhan itu membawa orang ke neraka. Kalau kamu bilang, oh Tuhan itu tega membuat orang ke neraka, bukan Tuhan yang buat orang ke neraka, tapi orang itu yang memilih dia ke neraka. Neraka itu tidak pernah diciptakan Allah. Neraka itu adalah keadaan di mana manusia itu jauh dari Allah, terpisah dengan Allah. Itulah neraka. Orang yang tidak berdamai dengan Allah akan mengalami neraka. Makanya orang yang berdamai dengan Allah di dalam Yesus Kristus oleh iman kepada anaknya yang tunggal itu, kita nggak mengalami neraka. Tetapi mereka yang tidak mau berdamai dengan Allah, memilih untuk bermusuhan dengan Allah selama-lamanya, maka di dalam permusuhan itu mereka di dalam neraka. Jadi neraka itu nggak pernah Tuhan cipta dengan sengaja. Tuhan ciptakan neraka agar dia melempar orang-orang tertentu. Enggak. Orang yang menentukan dia ke neraka. Kalau kamu mau ke neraka, ya kamu nggak mau berdamai dengan Allah. Orang yang ke neraka adalah orang-orang yang nggak mau berdamai dengan Allah. Orang-orang yang memilih bermusuhan dengan Allah. Tuhan Yesus adalah salah satu-satunya pribadi di Alkitab yang paling banyak berbicara tentang neraka. Yohanes 8 ayat 24 misalnya, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Rasul Petrus berkata, alam tertarus, alam maut, dan sebagainya. Jadi nggak ada neraka itu Tuhan cipta. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itu tega, Tuhan itu nggak tega. Dia tuh nggak tega lihat kamu ke neraka. Makanya dia sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yang adalah firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Dia rela mengorbankan anaknya itu untuk memperdamaikan kamu dengan Allah. Tetapi apa yang manusia lakukan? Manusia memilih nggak mau berdamai dengan menolak anaknya itu. Yang manusia lakukan hanyalah kesombongan. Mereka menolak kerja kuasa Allah di dalam karya keselamatan Kristus. Jadi jangan bilang Tuhan itu tega, bukan. Tuhan justru tidak tega, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan itu nggak mau kita binasa. Tapi kita yang memilih untuk binasa dengan menolak kita diperdamaikan dengan Allah. Tertumpahnya darah Kristus, Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tertumpahnya darah Mesias itu menjadi tanda bahwa kita diperdamaikan dengan Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus mati tersalib, itu tirai yang menghalangi ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terpisah, dirobek. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia di dalam Yesus karena kita sudah diperdamaikan. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk tidak mau berdamai dengan menolak anaknya itu. Konsekuensi dari penolakan itu apa? Kematian kekal yang adalah neraka.
Tuhan dalam Kristen itu nggak tega, brother. Dia tuh nggak mau kamu ke neraka. Makanya dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat kamu. Tapi kamulah yang menolak kasih karunia-Nya. Jadi kamu yang pilih neraka, bukan Allah. Gitu ya. Jadi nggak ada Allah tega. Dia nggak tega. Tapi kalau kamu nggak mau berdamai dengan dia, Tuhan nggak mau paksa kamu. Kalau kamu dipaksa berarti kamu nggak ada free will, kamu robot. Kita bukan boneka yang dicipta Allah. Gitulah, ya. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Sebenarnya ada lagi. Silakan, tanya apa? Gini Kak, sebenarnya ada ya mungkin dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Tapi kemuliaan Tuhan masa sih nggak bisa mengampuni dosa anaknya sendiri? Ya, seperti itu kayak mungkin banyak pertanyaan yang semua dosa diampuni oleh Allah. Hanya satu dosa yang tak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam Injil Markus, ketika ia melakukan pengusiran setan, ia mengatakan bahwa satu dosa yang tak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kamu tahu nggak menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kudus yang datang dari Bapa, penolong itu, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang itu untuk memuliakan Tuhan Yesus dan juga bersaksi mengenai karyanya Kristus. Tetapi ketika orang menolak kesaksian Roh Kudus itu untuk percaya kepada Yesus, maka dia nggak punya pengampunan lagi. Roh Kudus yang menghantarkan kita kepada Kristus, Kristus yang memerantarai kita kepada Bapa. Jadi menghujat Roh Kudus itu ya tidak mau percaya Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen tuh nggak mungkin hujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu adalah mereka yang di luar Kristus, sudah diberi pemahaman tentang Kristus, mereka mengerti tapi tidak mau percaya. Ketika mereka tidak mau percaya, artinya mereka menolak karya Roh Kudus. Dengan menolak karya Roh Kudus, maka mereka menghujat Roh itu. Itu menghujat Roh Kudus. Jadi sebesar apapun dosa kita, seperti kata Nabi Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kain kirmiji akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita sudah di dalam Yesus, kita berdosa setiap hari dan lain sebagainya. Setiap hari kita harus datang minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia adalah setia dan adil, jikalau kamu datang mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Gitu, ya. Oke, terima kasih Kak. Cukup. Oke, kita lanjut. Jadi gitu ya. Jadi bukannya orang yang tidak orang yang tak terampuni itu adalah mereka yang menolak kasih karunia. Mereka menolak untuk diperdamaikan dengan Allah. Ya, silakan Swandi. Halo, shalom Kak. Ya, salam, silakan. Iya, saya seorang Kristen HKBP. Ya. Saya berdomisili di Medan. Terus saya mau bertanya gini Kak. Tahun 2017 yang lalu, mama saya meninggal. Terus terang memang sewaktu mama saya hidup, saya itu ibaratnya bandel lah sama mama saya. Terus penyesalan sekarang yang saya terima. Terus 3 minggu yang lewat, tanggal 11 bulan September, adik saya yang masih lajang meninggal juga. Sama juga seperti yang saya bilang, perilaku saya lah yang kurang mendidik sama adik saya ini untuk mengarahkan yang bagus. Jadi sekarang ini Pak, Kak, hanya penyesalan lah yang ada sama saya sekarang. Terus saya mau bertanya nih Kak, seandainya lah kita nanti udah ibaratnya kita udah, seperti saya inilah meninggal ibaratnya, bisakah saya kemudian hari bertemu dengan mama sama adik saya yang udah dulu meninggal?
Bisa. Nah, dan apa yang harus saya lakukan Kak itu? Dan bagaimana caranya gitu Kak? Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu mati, kamu bisa bertemu dengan orang tuamu. Kalau mereka di Firdaus dan kamu mati, kamu di Firdaus, kamu pasti ketemu. Kalau kita baca kesaksian Rasul Lukas tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu ketika mati, dia pergi ke Tartarus. Dan ketika Lazarus itu mati, dia pergi kemana? Ke pangkuan Abraham. Nah, ketika dia pergi ke pangkuan Abraham, dia bertemu dengan Bapak Abraham. Tapi ketika orang kaya itu di alam maut, apa kata orang kaya itu kepada Abraham? Ya Abraham, masih ada 5 saudaraku di bumi. Suruhlah Lazarus agar mereka menasihatinya. Artinya dia masih ingat yang ada di bumi. Ia bertemu dengan Lazarus meskipun dia di Tartarus, tetapi si orang kaya itu di Tartarus, si Lazarus di mana? Di Firdaus. Jadi mereka ketemu nggak? Ketemu, saling tahu. Bahkan dengan Bapak Abraham, orang kaya itu yang nggak ketemu Bapak Abraham, dia tahu itu Bapak Abraham. Makanya Bapak Abraham bilang, anak, di bumi kamu telah mengalami semua yang enak. Tetapi Lazarus tidak. Sekarang kamu mendapatkan. Gitu. Ya. Jadi apakah saya akan ketemu dengan mama saya? Kalau kamu akan tahu nanti mama kamu di Firdaus atau di Tartarus, keluarga kamu ada di mana, kamu akan tahu itu. Dan kamu pasti akan tahu. Kalau memang sama-sama di Firdaus, ya akan ketemu. Nah, apa yang menjadi alasan bahwa kamu akan bertemu? Karena kita akan melakukan yang disebut perjamuan kawin anak domba. Di dalam Wahyu, perjamuan kawin itu apa? Pertemuan Kristus yang adalah mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya yang adalah gerejanya. Ya, kita lihat bagaimana di dalam Wahyu. Kita lihat orang yang masuk dalam kerajaan sorga. Dalam Wahyu 7 dikatakan begini. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Artinya apa? Ada begitu banyak orang yang akan merayakan kemenangan itu. Dan mereka saling tahu. Karena mereka sama-sama berseru kepada Allah dan kepada tahta anak domba. Gitu ya. Jadi akan ketemu kalau di Firdaus dan akan tahu nantinya di Firdaus atau di Tartarus. Oke? Oke, baik Kak, satu lagi Kak ya. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau di ada Batak itu Kak, ada istilah ziarah. Cuman seperti yang saya bilang tadi kan, bisakah kita yang hidup ini mendoakan orang yang mati Kak? Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, doakan aja, nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa. Masalah yang kabulkan doamu kan tetap Allah, gitu, ya. Iya, seperti kesalahan saya dulu Kak, gitu kan. Semasa hidupnya gitu saya ibaratnya kurang berperilaku baik lah. Jadi sekarang saya kan hanya penyesalan yang ada. Bisakah saya meminta sama Tuhan biar dosa saya diampuni sama yang udah meninggal tadi Kak? Bukan orang yang meninggal yang mengampuni kamu, Tuhan yang mengampuni kamu. Apain kamu mengampuni orang meninggal? Itu nggak berguna, nggak ada gunanya itu. Kamu yang minta ampun sama Tuhan, karena kamu berdosanya terhadap Tuhan. Kamu berdosa terhadap orang tuamu adalah kamu berdosa terhadap Allah. Jadi kamu minta ampunnya kepada Allah. Oh. Ya, tapi kalau kamu mau mendoakan orang tuamu yang sudah pergi, saudaramu, silahkan saja, nggak apa-apa. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera bagi jiwamu, nggak apa-apa. Silahkan lakukan, nggak ada salah mendoakan orang mati. Tetapi mendoakan orang mati itu tidak akan pernah merubah nasibnya. Yang tadinya dia ke Firdaus jadi ke Tartarus, atau dari Tartarus ke Firdaus, itu nggak bisa. Gitu, ya. Oh, oke. Terima kasih banyak Kak. Sarannya Kak. Ya. Shalom. Salam. Karena keselamatan
hanya dari apa? Dari iman kepada siapa? Pada Kristus. Ya, silakan, siapa ini? Indah. Halo Indah, shalom. Iya, saya mau bertanya soal itu tadi, Kak. Eskatologi. Eskatologi? Pertanyaannya ke gini, Kak. Bentar ya. Iya. Jangan lupa tetap layar ya, teman-teman. Ya. Apa yang membedakan kedatangan Tuhan yang pertama dan kedua? Ini soal eskatologi, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Kak. Pandangan eskatologi apa yang kamu pakai? Kamu sedang ngerjain tugas kan? Iya, Kak. Iya. Pandangan eskatologi apa itu? Kami judulnya eskatologi, kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya akhir zaman. Kan pandangan eskatologi itu ada 3. Ada milenium, dispensasional, P sama pro. Pre sama post sama milenium. Nah, kamu tuh pandangannya yang mana? Pandang enggak, kami enggak dibikin pandangannya, Kak, langsung temanya itu terus dibikin. Oke, ya. Apa yang membedakan kedatangan Yesus yang pertama? Apa yang membedakannya kedatangan yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama itu bukan eskatologi, karena kedatangannya yang pertama itu berbeda dengan kedatangan yang kedua. Eskatologi itu kan ilmu akhir zaman, gitu. Ya, kedatangan pertama itu bukan akhir zaman. Oke, tapi saya akan jawab apa yang membedakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangannya yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, catat, adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuatan para nabi di dalam Lukas 16 ayat 16. Jadi datangnya, lahirnya Mesias pada kedatangan yang pertama adalah untuk menyatakan kepenuhan rencana ilahi yang telah ia tetapkan dan nyatakan melalui para nabi. Makanya dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa sejak dahulu Allah berbicara melalui para nabi, tetapi dia di zaman akhir ini, zaman akhir ya, bukan akhir zaman, ia berbicara melalui perantaraan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Yesus datang di kedatangan yang pertama adalah untuk menyatakan Allah yang benar itu siapa, menggenapi nubuatan para nabi, dan menyatakan kerajaan Allah bagi dunia melalui karyanya yang utama, yaitu kematiannya untuk pengampunan dosa sebagai visi dan misi dari Allah, dan juga kebangkitannya. Jadi tujuan Tuhan Yesus pada kedatangan yang pertama adalah pengampunan dosa-dosa dengan berkarya di atas kayu salib, yang dengan demikian hal itu adalah penggenapan nubuatan para nabi dan juga hukum Taurat. Oke? Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah menuai apa yang telah ditabur oleh Allah. Yesus Kristus sebagai firman hidup telah menabur benih. Firman itu kan benih. Ya. Di dalam 1 Yohanes dikatakan firman itu benih. Dia ditanam, dia disiram, makanya ada benihnya. Kalau kamu baca perumpamaan penabur, ada benih di semak, ada di pinggir jalan, ada yang tumbuh subur, ada yang diambil burung, ya, ada dimakan, ada yang nggak bertumbuh di semak belukar. Firman itu benih. Tuhan Yesus telah menyatakan, Allah itu telah menyatakan firman-Nya yang hidup. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sebagai firman yang hidup, yang menyatakan kebenaran dan rencana ilahi Sang Bapa. Dan dia telah menabur ke seluruh dunia melalui rasul-rasulnya. Dan yang dia tunggu adalah semua orang masuk dan percaya kepada Kristus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah penuaian. Kedatangan yang pertama menabur, kedatangan yang kedua menuai. Kedatangan yang pertama adalah menyatakan siapa Allah, menggenapi nubuatan para nabi di Perjanjian Lama. Kedatangan yang kedua adalah penghakiman dari apa yang dinyatakan itu. Itu perbedaannya. Jadi kedatangan yang pertama adalah tujuan pemulihan. Kedatangan yang kedua adalah penuaian dari pemulihan itu.
Dipulihkannya manusia menjadi keadaan yang semula adalah melalui penebusan Kristus yang telah terjadi kedatangan pertama. Kedatangannya yang kedua adalah menuai apa yang telah ia tabur itu. Siapa yang percaya kepada salib itu akan dituai dalam sukacita dan sorak-sorai. Tapi siapa yang menolak kedatangannya yang pertama itu akan menuai dengan duka cita. Itu tujuannya. Ya, jadi kedatangan yang pertama sebagai penggenapan dari hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Kedatangan yang kedua adalah penuaian dari apa yang telah dinyatakan pada kedatangan pertama, yang disebut dengan penghakiman. Oke? Oh iya Kak, bisa mengerti. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Bagaimana konsep kehidupan setelah mati? Apakah itu berhubungan dengan ajaran ekstatologi? Tentu, hubungan bagaimana ketika manusia sudah mati, kemanakah dia akan pergi? Orang, kalau kita lihat kisah orang kaya dan Lazarus, nanti kamu lihat referensinya di dalam Injil Lukas. Ketika kita mati, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kita akan dituntun oleh malaikat menuju Firdaus. Tapi ketika ia tidak percaya Yesus, karena dia tidak punya pendamai, maka dosa-dosanya akan menyeret jiwanya ke alam neraka, ke alam Tartarus. Di sana dia akan tersisa oleh dosa-dosanya sendiri. Jadi yang membuat kita masuk neraka itu ya dosa-dosa kita. Sebab dalam Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Gitu. Nah, nanti ketika orang mati, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, orang yang telah terlebih dahulu mati, tubuhnya akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan rohnya yang ada di Firdaus dan juga dengan yang ada di Tartarus. Baru setelah itu, kita yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tubuh kita akan diubah seketika menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Kristus sendiri. Dan kita akan menyongsong dia ke awan-awan. Itulah hari kebangkitan. Nanti kamu baca ayatnya dalam 1 Korintus 15, mulai dari ayat 50 sampai berikutnya. Tentang kebangkitan tubuh. Ya? Iya, Itu ada hubungannya. Jadi kematian orang yang sekarang, kematian saat ini adalah penantian kebangkitan di akhir zaman yang adalah penuaian tadi, kedatangan kedua. Oke? Oke Kak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya. Kita lanjut ke Ko. Silakan Ko. Halo? Cek halo. Ya, silakan brother, mau tanya apa? Tanya apapun boleh ya? Apa aja boleh, silakan. Tadi kan bahas tentang salah satu kitab namanya Yesaya kan. Yep. Nah di Yesaya 14 ayat 12 itu kan ada dua kata tentang istilah putra fajar ya. Nah biasanya itu kan dikaitkan dengan Lucifer. Kalau di King KJV itu kan terjemahannya itu merujuk pada Lucifer kalau nggak salah. Nah, saya mau tanya apakah abangnya kakak condong menafsirkan itu ke Lucifer, atau kalau kita lihat satu pasal dalam Yesaya 14 itu kan berbicara tentang perikopnya itu di LAI bahas tentang ejekan Raja Babel. Apakah itu merujuk pada Lucifer atau merujuk pada Raja Babel pada waktu itu, yaitu Nebukadnezar? Ya, dalam paham pada umumnya secara tekstual itu merujuk pada Babel. Lucifer itu kan produk tafsir. Lucifer itu baru ada ketika Hieronymus Santo Jerome itu menerjemahkan Alkitab yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dalam Ibraninya itu Helel bin Shahar, yang kemudian dalam bahasa Yunani itu disebut dengan saya lupa lagi, Hoheosporos Hoproi, ya, bintang timur ya. Nah, kemudian disebut dengan Lucifer, pembawa cahaya. Lucis dari dua kata Latin lucis dan fere, pembawa terang, pembawa cahaya. Bintang timur, bintang fajar. Makanya di NIV dikatakan oh morning star. Kemudian dalam KJV oh Lucifer gitu. Nah, jadi Lucifer itu sebenarnya bukan nama iblis.
itu adalah gelar dalam Vulgata yang merujuk kepada Babel. Cuma beberapa penafsir menafsirkan itu kepada Lucifer yang dianggap sebagai setan yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh itu nggak ada namanya siapa. Nggak dinyatakan Alkitab. Jadi Lucifer itu produk tafsir. Nggak ada dalam naskah asli Ibrani atau dalam naskah asli Yunani. Misalnya dalam naskah Septuaginta, Lucifer itu nggak ada ditulis. Ditulisnya Ho Heosporos Ho Proi, nggak ada Lucifer atau Lucifung, itu nggak ada. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya Lucifer itu nama iblis, karena baik dalam naskah asli Ibrani, dalam naskah Masora, meskipun naskah Masora jauh lebih baru daripada naskah Yunani Septuaginta, di Septuaginta pun nggak ada nama Lucifer, itu buatan orang. Tapi Alkitab mengatakan malaikat jatuh itu sebagai apa? Satan, si naga, si ular tua, binatang itu. Itu bahasa Alkitab. Gak pernah disebut dia sebagai Lucifer. Karena dalam naskah Yunani itu ndak ada, Lucifer itu ndak ada. Ya, jadi itu produk tafsir, ya. Oke. Ada lagi mau kamu tanya? Kalau di Kristen tuh percaya ini nggak, roh-roh orang mati gitu nggak? Ya roh-roh orang mati ya Pak, ya kalau sudah mati ya pergi, menjemput kemana dia pergi. Nah itu di beberapa tradisi atau orang-orang Kristen yang saya tahu itu kadang menafsirkannya gini. Jadi kan kalau di Kristen setahu saya itu pokoknya kalau udah mati ya antara kamu masuk neraka atau ke surga gitu. Ke Firdaus atau Tartarus dulu. Ke Firdaus, bukan neraka dan surga. Ya. Itu nanti. Nah terus Nah ada beberapa pandangan bahwa kalau ada something yang masih ada di dunia, orang-orang itu, arwah-arwah itu masih tinggal di dunia gitu. Nah menurut kakak gimana itu? Oh nggak ada itu. Nggak ada roh-roh itu tinggal di dunia tuh nggak ada. Tapi mereka tertawan itu ada. Karena gini, ketika orang meninggal rohnya itu langsung otomatis pergi menjelajah. Kalau dia itu nggak percaya Yesus, dia akan mengawang-awang entah kemana, ke alam maut. Pergi, dia nggak di sini. Yang di sini tuh hantu itu setan semua itu. Setan itu bapak segala pendusta. Jadi jangan ada percaya dia kerasukan, akulah nenekmu, akulah kakekmu. Itu setan. Setan itu bapak segala pendusta. Jangan percaya. Nah kalau dia percaya Tuhan Yesus, maka rohnya akan dituntun oleh malaikat ke Firdaus tuh. Kalau dalam pandangan ortodoks tuh toll house, melewati gate-gate. Gitu ya. Jadi nggak ada itu. Kalau ini setan baik, setan jahat kak? Nggak ada setan baik, namanya jadi setan kok. Nggak ada yang baik. Kalaupun dia baik-baikin kamu, dia punya motivasi, namanya setan. Gitu. Nah itu ngomong tentang setan, saya juga ada pertanyaan tentang orang indigo itu. Kenapa orang indigo itu hanya bisa lihat setan gitu? Saya nggak tahu, tanyalah orang indigo. Nggak tahu ya. Bukan indigo soalnya. Oke. Gitu ya. Thank you. Oke, kita lanjut. Jangan lupa tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih. Silakan Buala Sohi. Halo, Buala Sohi. Are you there? No, turun. Silakan Jesse. Tidak ada dalam hitungan ketiga, Anda akan diturunkan dari tahta. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita harus disiplin ya. Silakan Nggak ada juga. Terima kasih. Banyak banget nih. Silakan Uli.
Pauli, apa deh? Aduh, Uli. Buset, 90 orang yang naik cuy. Nggak bisa ya semua ini naik ya. Saya mau sampai jam 1, sampai jam berapa pun nggak bakal ke ini. Maaf ya. Kenapa kalian tuh banyak banget? Anda takut ya saya mau naik, Pak, naik, Bapakku, ya. Naik. Silakan Claudia. Claudia. Oke, nggak ada ya. Silakan Pak Yusuf. Shalom. Ya, salam. Susah amat ya saya mau naik kok. Ya memang susah Pak. Bapak harus bersaing dengan 100 orang di bawah Pak. Ya, Bapak mau tanya apa? Ini kesempatan bagus. Silakan Pak. Ini channel Mikana ya? Mikana? Saya Elia, bukan Mikana. Tapi cuma channelnya ini Mikana bukan? Kok Mikana sih? Tadi saya minta di bawah itu gabung kan harus bilang Mikana dulu katanya. Ya ampun. Bobo ya Pak, udah malam. Silakan ikhtiar. Oke Kak. Shalom. Shalom, silakan. Saya ingin mau bertanya Kak, soalnya tentang Katolik dengan Kristen itu kan sama-sama imannya itu sama ya. Tapi aku nggak tahu nanti itu secara pemahamanku sendiri, tapi pemahaman kakak menjelaskan sama saya nanti saya terima. Perbedaannya itu apa sih Kak? Sampai sekarang saya masih belum menemukan gitu. Perbedaan iman Kristen Protestan dengan Kristen Katolik itu ada di dasar imannya. Dasar iman teman-teman Katolik itu ada 3. Kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi suci. Jadi teman-teman Katolik itu dasar imannya ada 3. Ada magisterium gereja nih. Saya punya buku. Saya bukan orang Katolik ya, tapi saya suka belajar iman Katolik. Nih, saya punya buku ini. Ini pengajaran iman Katolik. Ya. Dan saya pakai Alkitab yang ada Deuterokanonikanya. Jadi, ini bisa dipakai orang Protestan, bisa dipakai orang Katolik. Ya. Jadi, dasar imannya orang Katolik itu ada 3. Ada kitab suci, ada magisterium gereja, yaitu peraturan-peraturan Katolik secara universal di seluruh dunia, Katolik Roma ya. Dan satu lagi apa? Tradisi. Nah, kalau Protestan dasar imannya hanya 1, yaitu kitab suci saja dengan sola scriptura. Gitu, ya. Iya Kak, terima kasih. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Berarti kalau misalnya Kristen dengan Katolik itu bisa bersatu, bisa nggak Kak? Bersatu di dalam semangat penginjilan itu bisa banget. Tapi bersatu dalam wadah itu enggak mungkin. Karena kekristenan itu kita dikehendaki menjadi satu itu satu hati, satu visi, satu semangat. Bukan satu tempat, satu gambar, satu bendera, enggak gitu. Kalau misalnya membangun suatu hubungan keluarga bisa juga atau enggak Kak? Bisa. Sama satu lagi Kak, kan saya di sini di tanah perantauannya. Terus gereja Kristen di sini mungkin banyak, tapi semenjak saya kesini tuh saya Kristen Protestan ya Kak, BNKP, namanya BNKP. Terus karena di sini banyak karismatik, mungkin saya mengikuti itu. Dan saya mungkin dari Kristen nggak pernah mendengar yang namanya Roh Kudus ya, atau dijamah dengan Roh Kudus atau bahasa-bahasa roh. Pertanyaan saya itu apakah bahasa-bahasa roh itu sungguh ada atau dibuat-buat gitu ya Kak, atau gimana? Soalnya saya dengar-dengar kayak aneh banget ya, kayak mau ketawa tapi takut dosa gitu Kak.
Iya, bahasa roh itu ada. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 pada peristiwa apa? Kamu mute dulu. Itu ada. Saya juga percaya itu ada. Saya mute dulu ya. Oke. Bahasa roh itu ada. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 tentang peristiwa Pentakosta, para rasul itu ketika mereka berkumpul di loteng, mereka itu diberi karunia oleh Roh Kudus ketika hari Roh Kudus turun. Ingat ya, bukan karena Roh Kudus disebut Pentakosta, tapi karena pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Pentakosta itu kan hari ke-50. Jadi jangan bilang Roh Kudus itu turun di hari hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, bukan. Tetapi karena hari Pentakosta Roh Kudus turun. Jadi bukan karena Roh Kudus turun maka disebut hari Pentakosta, tetapi karena di hari Pentakosta Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu. Ya. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Nah, ketika Roh Kudus turun, maka Roh Kudus ini memberikan karunia-karunia roh. Ya, salah satunya berbahasa roh. Nah, kemudian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 itu mengatur tentang bahasa roh. Ya, jadi bahasa roh itu adalah karunia roh kepada siapa roh itu mau memberi. Dan bahasa roh itu nggak bisa dipelajari. Itu diberikan oleh roh, dan ketika berbahasa roh harus teratur, bergantian, dan harus ada yang menafsirkannya. Jadi dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 13, jikalau seseorang berbahasa roh, biarlah ia berdoa supaya kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Jadi setiap orang yang berbahasa roh harus menafsirkan agar orang yang mendengarkan bahasanya itu juga mengerti. Gitu. Ya, jadi bahasa roh untuk membangun diri sendiri dan bahasa roh untuk membangun jemaat. Gitu, ya. Baik bahasa roh untuk diri sendiri dan bahasa roh untuk membangun jemaat itu harus ditafsirkan. Ya. Mungkin nggak kamu ngomong sesuatu tapi kamu bisa dibangun tanpa mengerti. Nggak mungkin. Jadi orang yang berbahasa roh misalnya di kamar secara pribadi dengan tenang, dan bahasa roh itu nggak gaduh, bahasa roh itu tenang. Ya, jadi kalau ada orang berbahasa roh di kamar secara pribadi, diam-diam gitu kan, dia harus berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberikan karunia kepada dia untuk menafsirkan apa bahasanya itu sehingga ia dapat dibangun oleh karenanya. Nah, dalam pertemuan jemaat pun kalau ada orang berbahasa roh, biarlah ia menafsirkan dari bahasa itu, atau ada orang lain yang punya karunia menafsirkannya, agar jemaat yang mendengar bahasa-bahasa itu yang adalah karunia roh itu dapat mengerti dan dibangun oleh karena kesaksian roh. Ingat, Roh Kudus itu datang untuk menginjili. Ya, Roh Kudus itu datang untuk menginjili semua orang, dan penginjilan itu Roh Kudus lakukan dengan memberi karunia-karunia roh. Ada dengan karunia mengajar tentang ini untuk menginjili, bernubuat hal-hal tertentu untuk menginjili, berbahasa roh untuk menginjili juga. Jadi tujuan dari karunia roh yang dimana salah satunya adalah bahasa roh untuk menginjili. Kalau bahasa rohnya tidak dimengerti, ada nggak orang yang terinjili? Nggak ada. Ya, jadi harus dimengerti. Bahasanya memang bukan bahasa Belanda, Eropa dan lain, bukan. Kita nggak ngerti itu bahasa apa. Tetapi bukan berarti tidak dapat ditafsirkan. Makanya Rasul Paulus berkata bukan diterjemahkan, tetapi ditafsirkan. Karena bahasanya tak satu pun bahasa di bumi ini dalam pengertian glosolalia. Walaupun ada yang bisa diterjemahkan dalam pengertian senolalia. Karena dalam peristiwa Kisah Rasul 2, bahasa roh itu menggunakan bahasa-bahasa orang asing. Makanya mereka keheranan kenapa mereka bisa menggunakan bahasa kita ya, gitu. Ya, tetapi ada juga bahasa yang nggak ada di bumi ini. Nah, untuk bahasa seperti itu harus ditafsirkan, bukan diterjemahkan, agar dirinya sendiri dibangun dan jemaat yang mendengarkan juga dibangun. Tetapi hendaklah semuanya itu dilakukan dengan apa? Teratur dan tertib, nggak boleh kacau gitu, karena Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu menjernihkan pikiran, bukan mengacau balakan, gitu ya.
Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, God bless. Silakan siapa ini? Meldertais. Silakan Bapak atau Ibu ya, saya lupa. Halo? Tidak ada. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan Vian. Harus fast respon ya. Kalau mau beruntung fast respon ya. Soalnya ada 100 orang di atas yang mau naik. Silakan Vian. Shalom Vian. Vian juga mengundurkan diri dari kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Ya silakan Pak. Siapa ini? Saya lupa. Halo. Ya, selamat malam Dek Elia. Waduh, tambah ganteng tuh. Tambah ganteng nih si Elia nih. Oh iya, maksudnya laki-laki tulen kan ganteng lah. Iya dong. Ya gue. Tapi ini temanya keilahian Yesus ya? Iya, apa aja mau ditanya, silakan. Nyatanya apa? Ini sih yang lagi viral, lagi bahas. Tapi nggak bisa kalau bahas denomnya, Dek ya. Ya mau apa aja, tanya aja, saya akan jawab. Kan kalau yang kan sekarang lagi bahas ini apa denom Katolik Roma kan? Kalau menurut Delia, kalau misalkan nih itu perintah kalau yang Delia pelajari perintah Rasul siapa yang berdoa di depan patung? Mungkin Delia pernah baca atau gimana? Gini, itulah kita kadang terlalu skeptis dengan patung. Teman-teman Katolik berdoa menghadap patung bukan berarti berdoa kepada patung itu. Patung itu adalah ekspresi iman. Sama seperti teman-teman Ortodoks, mereka mengekspresikan imannya dengan itu, dengan lukisan, dengan ikon. Bahkan mereka cium itu ikon. Jadi itu cuma seni. Kalau ikon itu adalah teologi di dalam warna, kalau patung adalah teologi dalam ukiran. Jadi teman-teman Katolik tuh nggak pernah berdoa kepada patung. Sekarang saya tanya, apakah ketika orang Katolik berdoa harus selalu ada patungnya? Kan enggak. Kalau mereka menyembah patung, dimanapun mereka harus ada patungnya. Gitu loh. Nah itu persepsi yang salah. Nah sekarang saya tanya, apakah di Bait Allah tidak ada patung? Ada. Kerubim itu, patung kerub di atas tutuk pendamaian itu patung loh. Dan orang Israel bersujud menghadap itu. Tapi apakah mereka menyembah itu? Itu perjanjian lama. Apakah mereka menyembah patung kerub itu? Bukan. Tetapi mereka menyembah apa yang disimbolkan di dalam apa yang diukir. Tabut perjanjian itu loh. Maka kalau teman-teman Katolik pun berdoa menghadap patung, mereka tidak berdoa kepada patung itu. Mereka berdoa kepada pribadi yang dipatungkan. Jadi Tuhan Yesus diukir gitu ya. Nah, berdoa menghadap Tuhan Yesus. Mereka tidak sembah itu patung, mereka menyembah pribadi yang dipatungkan itu. Sama seperti orang Ortodoks cium ikon, muah, gitu. Ini bukan ini yang disembah, tetapi pribadi yang dilukiskan, yang diwarnakan. Gitu loh. Ya, jadi enggak masalah. Mau buat patung, mau buat gambar dan sebagainya, selama itu tidak menjadi berhala, ingat ya, tidak menjadi berhala dan bukan itu yang tidak masalah. Gitu ya. Oh gitu deh. Ya, kemudian satu lagi nih terakhir, karena banyak yang munai, banyak kali yang munai. Iya, ada 100 orang soalnya. Maaf ya. Iya. Satu kali lagi nih, kan kita nih Protestan, kira-kira mesti nggak sih kembali ke gereja mula-mula Ortodoks, gereja Ortodoks? Iya, boleh kembali, boleh enggak. Itu semua tergantung Anda. Anda memahami iman Anda sejauh apa, pengetahuan Anda sejauh apa. Kalau Anda sudah hidup dengan tekun di dalam iman sekarang, ya hidup damai dengan keluarga, tidak ada perpecahan, lalu memahami iman yang benar bagaimana sih, tetap
Mau Anda di karismatik kayak mau Anda di Protestan apa segala macam silahkan, nggak masalah. Tapi kalau Anda merasa, aduh aku kayaknya harus kembali ke gereja mula-mula apa segala macam, ya nggak apa-apa. Saya sendiri Protestan, saya Lutheran, saya belajar banyak iman Katolik, tapi saya lebih condong ke teologi ortodoks. Ya, saya mempelajari iman ortodoks. Ya, saya sudah dibaptis di Protestan, saya hidup di Protestan, saya ada di lingkungan keluarga, saya dengan keluarga berdamai, saya dengan lingkungan saya juga berdamai, saya berdamai dengan orang-orang Katolik, saya berdamai dengan orang Protestan, meskipun teologi yang saya ajarkan kebanyakan ortodoks dan paham-paham yang saya anut kebanyakan ortodoks, tetapi saya tidak bergabung dengan gereja ortodoks. Saya belum bergabung, saya nggak katakan tidak akan bergabung, kita nggak tahu rencana Tuhan bagaimana. Tapi untuk saat ini, ya saya nggak memilih apapun, karena saya menemukan Tuhan di Protestan. Ya saya harus berjalan sesuai dengan apa yang menyadarkan saya, gitu. Saya temukan Tuhan ketika saya di Protestan. Dan di dalam kasih karunia Tuhan itu, yang saya temukan itu di gereja saya, itu yang membuat saya mau menginjili saudara tanpa memperdebatkan denominasi apapun. Ya, bagi Jadi saya, HKBP ya? Iya, saya Lutheran. Oh, HKBP. Oke, Dek. Oke, makasih. Dek lihat, Tuhan memberkati. Ya. Jadi semua kembali ke ini ya, preferensi pribadi ya. Anda mau apa kayak apa silahkan. Saya tidak pernah paksa orang ke gereja ini, ke gereja itu, enggak. Yang penting gerejanya nggak sesat, itu aja. Jangan oneness, ya kan? Jangan tolak Tritunggal, jangan saksi Jehovah. Janganlah saksi Jehovah. Apa yang kau harapkan dari saksi Jehovah? Gitu. Kira-kira. Silakan Bu Mecin. Aduh. Bonjour. Iya. Nah, turunin aja aku yang lain aja sayang. Bonjour kok nggak dijawab loh Bunda. Kenapa? Bonjour kok nggak dijawab. Bonjour. Aku lagi kerja. Oke, kita lanjut ya. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati, semangat. Ya. Iman Kristen adalah perjalanan yang penuh dengan anugerah, kasih, dan pengharapan. Dengan beriman kepada Kristus, setiap orang percaya mendapatkan jaminan keselamatan, hidup yang bermakna, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Iman Kristen bukan sekadar agama, tetapi hidup yang dipenuhi dengan kasih Elohim, dituntun oleh Roh Kudus, dan ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Melalui iman ini, dunia dapat melihat terang Kristus bersinar di tengah kegelapan. Terima kasih yang sudah menonton sampai tuntas, kiranya dapat memberkati dan menumbuhkan iman saudara serta semakin mengalami pengenalan kepada Tuhan yang benar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.